Halo semua, selamat datang kembali di channel Tante Wiwik. Yang hadir dari daerah mana saja nih? Yuk komen! Sebelum Tante Wiwik mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe ya guys, biar channel ini berkembang. Yuki, kita mulai ceritanya. Kabut tipis menyelimuti perbukitan di pinggiran kota, tempat sebuah mahakarya arsitektur berdiri dengan angkuh. Villa itu, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Istana Kaca, adalah perpaduan sempurna antara kemewahan modern dan ketenangan alam. Dinding-dindingnya didominasi oleh kaca setinggi langit-langit, yang memungkinkan cahaya matahari tropis masuk tanpa permisi, menerangi lantai marmer Italia yang selalu terasa dingin di bawah telapak kaki telanjang. Disinilah Elara menghabiskan pagi-paginya. Seorang wanita yang keanggunannya seringkali disalahartikan sebagai kerapuhan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Elara berada di taman belakang. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang jatuh di atas rumput Jepang yang dipangkas rapi. Di tangannya, sepasang gunting kecil berkilau terkena pantulan cahaya fajar. Ia sedang merawat koleksi tanaman karnivoranya, Venus flycrab dan Nepenthes, yang tertata rapi di rak-rak kayu jati. Baginya, tanaman-tanaman ini adalah guru kehidupan. Mereka diam, terlihat indah dan pasif, namun memiliki mekanisme pertahanan yang mematikan. Elara mengusap lembut tepian katup salah satu tanamannya. Merawat tumbuhan ini adalah terapinya. Sebuah latihan kesabaran yang mengajarkannya bahwa keindahan sejati seringkali membutuhkan waktu, proses, dan ketenangan yang mematikan untuk bertahan hidup. Bagi dunia luar, Elara adalah wanita paling beruntung. Ia adalah pewaris tunggal kekayaan keluarga besar Atmaja dan ia menikah dengan Adrian, seorang pria ambisius yang tampak sangat memuja dirinya. Rumah ini, dengan segala kemewahan dan ketenangannya, adalah dunianya. Namun, perlahan-lahan Elara mulai menyadari bahwa rumah ini bukanlah istana, melainkan sebuah sangkar emas yang dibangun di atas fondasi yang retak. Retakan yang tak terlihat. "Nyonya, kopi Anda sudah siap di meja rotan." Suara lembut Bisumi, asisten rumah tangga senior, memecah keheningan meditatif Elara. Elara tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jarang mencapai matanya belakangan ini. "Terima kasih, Bi." Ia melepas celemek linennya yang sedikit kotor karena tanah, lalu berjalan menuju meja rotan yang menghadap langsung ke kolam ikan koi. Ikan-ikan berwarna emas dan perak itu berenang dengan anggun, tidak menyadari keributan yang mulai berkecamuk di dalam dada tuannya. Elara menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahitnya kopi itu terasa jujur dibandingkan dengan manisnya kata-kata Adrian dalam setahun terakhir. Ia teringat bagaimana Adrian mulai berubah. Pria yang dulu selalu pulang membawa bunga, kini lebih sering pulang membawa aroma parfum asing dan emosi yang mudah meledak. Adrian sering mengeluh tentang betapa sulitnya menjalankan bisnis. Bisnis yang sebenarnya modal awalnya berasal dari dana warisan Elara. Namun, Elara tetap diam. Ia memberikan kebebasan pada suaminya, mengira bahwa kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Ia membiarkan Adrian mengelola sebagian asetnya, memberinya posisi di perusahaan, dan membiarkan suaminya itu merasa seperti pemimpin yang berkuasa. Elara tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya justru menjadi senjata yang diasah Adrian untuk menikamnya dari belakang. Getaran yang menghancurkan. Suara getaran singkat dari ponsel yang tergeletak di atas meja memecah lamunannya. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan dari Adrian. Elara menghela napas pelan. Biasanya, pesan dari suaminya adalah tentang alasan keterlambatan pulang atau permintaan dana untuk keperluan mendesak. Namun, pagi ini berbeda. Ada firasat aneh yang merayap di tengkuknya, semacam ketenangan sebelum badai besar meluluh lantakan segalanya. Dengan jari yang mantap, ia membuka pesan itu. Kata-kata yang tersusun di layar itu terasa seperti bilah-bilah es yang menusuk langsung ke jantungnya. Dingin, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk bernapas. "Aku, ibuku, dan Maya berangkat besok. Rumah mewahmu sudah kujual. Dasar wanita bodoh." Dunia di sekitar Elara seakan berhenti berputar. Suara gemericik air kolam dan kicauan burung menghilang, digantikan oleh denging yang menyakitkan di telinganya. Ia membaca pesan itu berulang-ulang,
mencoba mencari makna lain yang mungkin tersembunyi. Mungkin ini salah kirim, mungkin ini lelucon yang buruk. Namun nama Maya di sana mengonfirmasi segalanya. Maya adalah sekretaris Adrian yang selama ini dicurigai Elara, namun selalu dibantah oleh Adrian dengan tuduhan bahwa Elara terlalu cemburuan dan kurang percaya diri. Dan frasa sudah kujual? Bagaimana mungkin? Rumah ini adalah warisan kakeknya, sebuah simbol kehormatan keluarga. Tetapi yang paling membakar hati Elara bukanlah pengkhianatannya atau kehilangan hartanya, melainkan frasa penutup itu, wanita bodoh. Begitukah cara Adrian memandangnya selama 7 tahun pernikahan mereka? Di balik semua senyum manis, pelukan hangat, dan janji setia, Adrian hanya melihat seorang wanita yang mudah dimanipulasi. Seseorang yang dianggapnya tidak punya otak hanya karena Elara memilih untuk menjadi lembut. Kebangkitan sang ratu. Untuk beberapa menit, Elara hanya diam membeku. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Air mata yang biasanya jatuh dengan mudah saat ia merasa sedih, kali ini tidak muncul. Kepanikan yang seharusnya meledak di dalam dadanya juga tidak ada. Sebagai gantinya, sesuatu yang lain mulai bangkit dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sesuatu yang dingin, keras, dan setajam baja. Kemarahan yang selama ini ia tekan, kekecewaan yang ia telan bulat-bulat, kini menyatu menjadi satu energi yang murni. Bibirnya yang semula pucat pasi perlahan melengkung ke atas. Sebuah senyuman tipis yang penuh misteri terbentuk di wajahnya. Senyuman itu tidak mencapai matanya, membuat ekspresinya terlihat begitu dingin dan menakutkan. Ekspresi yang belum pernah dilihat oleh siapapun, termasuk Adrian. Wanita bodoh ya, gumamnya pelan. Elara kembali menyesap kopinya, yang kini sudah benar-benar dingin. Ia menyadari satu hal, Adrian baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pria itu telah meremehkan bidak catur yang selama ini diam di pojok papan. Adrian tidak menyadari bahwa Elara bukanlah seorang pion yang bisa dikorbankan. Dia adalah sang ratu, dan ia baru saja mendapatkan alasan untuk mulai bergerak. Ia meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang tegas di atas meja. Elara menatap kembali ke arah koleksi tanaman karnivoranya. Di sana, seekor lalat hinggap di tepian katup tanaman flytrap. Dalam sekejap, dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, katup itu menutup rapat, menjebak sang lalat dalam pelukan maut yang tak terelakkan. Elara tersenyum lebih lebar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memohon. Ia akan menunjukkan kepada Adrian, Ibu Ratna dan Maya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang wanita bodoh ketika dunianya diusik. Permainan baru saja dimulai, dan di lereng bukit yang berkabut itu, sang ratu telah menetapkan langkah pertamanya. Kedinginan yang menyelimuti Elara pagi itu bukan berasal dari kabut yang menyelinap masuk melalui celah ventilasi, melainkan dari layar ponsel yang masih menyala di genggamannya. Pesan dari Adrian adalah sebuah deklarasi perang yang telanjang. Namun Elara tahu bahwa untuk memenangkan perang, ia tidak boleh menyerang tanpa peta yang jelas. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan koleksi mendiang kakeknya. Langkah kakinya yang sunyi di atas marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran seseorang. Elara menuju ruang kerja Adrian, sebuah ruangan yang selama ini ia hormati sebagai zona privasi suaminya. Kini, rasa hormat itu telah menguap, berganti dengan rasa ingin tahu yang dingin dan penuh perhitungan. Ruangan itu berbau maskulin, campuran aroma kayu cendana, tembakau mahal, dan sisa kopi semalam. Elara melihat sebuah laptop perak tergeletak di atas meja jati. Adrian, dalam kesombongannya yang meluap-luap karena merasa telah menang, tampaknya lupa mematikan perangkat itu atau bahkan sekadar menutup layarnya. Dengan tangan yang stabil, Elara menyentuh trackpad. Layar itu menyala, menampilkan sebuah dokumen kontrak yang sedang dikerjakan. Namun bukan itu yang dicari Elara. Matanya tertuju pada sebuah ikon folder tersembunyi di sudut desktop yang disamarkan dengan nama membosankan, Laporan Pajak 2024. Membuka kotak Pandora. Elara mengklik folder tersebut. Jantungnya berdenyut lebih kencang, namun bukan karena takut,
melainkan karena amarah yang kini mengkristal menjadi kekuatan. Di dalam folder itu, terdapat subfolder lain yang diberi judul Proyek Kebebasan. Isinya adalah sejarah pengkhianatan yang ditulis dengan sangat rapi. Ada puluhan foto yang tersimpan di sana. Foto Adrian dan Maya di berbagai tempat, mulai dari makan malam romantis di Singapura, liburan mewah di Maldives, hingga foto-foto di dalam apartemen yang Elara kenali sebagai salah satu properti investasi miliknya. Di setiap foto, Adrian tampak tertawa lepas, sebuah tawa yang tidak pernah ia tunjukkan di rumah selama 2 tahun terakhir. Di sampingnya, Maya bergelayut manja, mengenakan perhiasan dan tas desainer yang, jika Elara periksa mutasi rekeningnya, pasti berasal dari uangnya. Namun, yang paling membuat darah Elara mendidih adalah kumpulan tangkapan layar percakapan antara Adrian dan ibunya, Ibu Ratna. Adrian, sertifikat vilanya sudah dalam jangkauan, Bu. Elara benar-benar tidak curiga. Dia pikir aku memindahkan dokumen itu ke bank untuk keamanan. Ibu Ratna, bagus nak, jangan sampai wanita bodoh itu sadar. Setelah semua aset cair, kita tinggalkan dia dengan rumah tua di desa itu saja. Itu sudah cukup untuk orang yang tidak punya ambisi seperti dia. Pastikan Maya juga sudah siap. Elara memejamkan mata sejenak. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna selalu bersikap manis di depannya, memuji masakannya, sementara di belakang, wanita itu menganggapnya sebagai sapi perahan yang harus dikuras habis. Kejam, sangat kejam. Skema perampokan harta. Elara terus menggali lebih dalam. Ia menemukan beberapa file hasil pemindaian, scan dokumen resmi. Ada kartu identitasnya, akta nikah, dan yang paling mengejutkan, surat kuasa mutlak yang telah dipalsukan. Adrian telah melatih tanda tangan Elara dengan sangat presisi. Di dalam sebuah folder berjudul Transaksi Notaris, Elara menemukan draft penjualan villa yang mereka tempati sekarang. Pembelinya adalah seorang pria bernama Hendra, yang setelah Elara telusuri singkat melalui mesin pencari, ternyata memiliki rekam jejak sebagai makelar tanah yang sering bermain di area abu-abu. Adrian berencana menjual rumah warisan ini dengan harga miring asalkan prosesnya cepat dan tunai. Uang hasil penjualan itu direncanakan akan segera dipindahkan ke rekening luar negeri atas nama pribadi Adrian dan Maya. Mereka berencana melarikan diri besok malam, tepat setelah transaksi terakhir selesai, meninggalkan Elara di rumah yang secara hukum sudah bukan miliknya lagi. Begitu rupanya cara mainmu, Mas, bisik Elara pada ruangan yang sepi. Rasa sakit yang tadi sempat menusuk kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh kejernihan pikiran yang luar biasa. Elara menyadari bahwa Adrian bukan hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi ia sedang mencoba menghapus identitas Elara dan sejarah keluarganya. Menyusun papan catur. Elara tidak mematikan laptop itu. Ia justru melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Ia mengeluarkan flash drive kecil dari saku celemeknya, benda yang awalnya ia gunakan untuk menyimpan desain-desain tamannya, dan mulai menyalin semua folder tersebut. Setiap foto, setiap percakapan, setiap draft kontrak ilegal. Sambil menunggu proses penyalinan selesai, Elara menatap keluar jendela ruang kerja. Ia melihat Bisumi yang sedang menyapu halaman. Ia memikirkan semua orang di rumah ini yang telah setia kepadanya. Jika Adrian berhasil, mereka semua akan kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Setelah selesai, Elara mencabut flash drive itu dan mengantonginya. Ia kemudian menghapus jejak pencariannya di laptop Adrian, memastikan suaminya yang sombong itu tidak akan curiga bahwa wanita bodoh pilihannya telah membongkar seluruh rahasianya. Ia kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang yang terasa begitu dingin. Ia mengambil ponselnya dan menatap balasan singkat yang ia kirimkan tadi. Tapi kamu lupa satu hal, Mas. Adrian pasti sedang bingung membaca pesan itu di tengah kegembiraannya. Pria itu pasti sedang bertanya-tanya, apa yang ia lupakan? Dan pertanyaan itulah yang akan menjadi racun pertama yang disuntikan Elara ke dalam pikiran suaminya. Rencana balasan. Elara mulai menyusun strategi. Ia tahu, ia tidak bisa sekedar melaporkan Adrian ke polisi sekarang. Adrian memiliki jaringan yang licin, dan dengan surat kuasa palsu itu, pria itu bisa saja berkelit. Elara ingin sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan hukum. Ia ingin Adrian merasakan kehancuran total, secara finansial, sosial, dan mental.
Ia akan membiarkan Adrian merasa bahwa rencananya berjalan lancar. Ia akan membiarkan Adrian percaya bahwa ia telah berhasil mencuri sertifikat yang asli. Namun, Elara akan menukarnya. Ia teringat pada sebuah properti tua di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Sebuah rumah kayu yang sudah hampir roboh di atas lahan sengketa yang nilainya hampir nol. Sertifikat itulah yang akan ia serahkan kepada Adrian. Elara bangkit dan berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia merapikan rambutnya dan memulas sedikit lipstik merah pucat. Penampilannya masih terlihat seperti Elara yang lembut, namun tatapan matanya kini sedingin es di kutub. "Besok bukan hari keberangkatanmu menuju kebebasan, Adrian," ucapnya pada bayangannya di cermin. "Besok adalah hari di mana aku akan menjemputmu menuju kehancuran yang paling sunyi." Ia melangkah keluar kamar dengan ketenangan yang mengerikan. Hari ini, ia akan tetap menjadi istri yang manis. Ia akan tetap menyiapkan makan malam yang lezat. Namun, di bawah meja, ia sudah mulai menarik utas-utas yang akan menjerat leher Adrian dan semua orang yang berkhianat bersamanya. Sore itu, langit di atas istana kaca berubah warna menjadi jingga kemerahan seperti tembaga yang dipanaskan. Di ruang makan yang luas, cahaya lampu gantung kristal mulai berpendar, memantul di atas peralatan makan perak yang tertata sempurna. Elara berdiri di depan meja makan, mengatur letak serbet linen dengan presisi seorang ahli bedah. Ia telah memilih menu yang sangat istimewa untuk malam ini. Beef Wellington, hidangan kesukaan Adrian, dan sup jamur truffle kegemaran Ibu Ratna. Bagi siapapun yang melihatnya, Elara tampak seperti istri teladan yang sedang mempersiapkan perayaan kecil. Namun, di balik senyum tipisnya, Elara sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah sandiwara. Langkah kaki yang berat dan penuh percaya diri terdengar dari arah pintu depan. Itu adalah Adrian. Tak lama kemudian, suara tawa yang melengking dan bernada sombong menyusul di belakangnya. Ibu Ratna. Mereka masuk ke ruang makan dengan aura kemenangan yang hampir tidak bisa mereka sembunyikan. "Wah, Elara, tumben sekali kamu masak besar seperti ini," Adrian bertanya. Suaranya mengandung nada merendahkan yang samar. Ia meletakkan tas kerjanya yang Elara tahu berisi dokumen-dokumen curian di kursi samping. "Aku hanya merasa malam ini adalah malam yang penting, Mas," jawab Elara lembut. Ia mendekati Adrian dan membantu melepaskan jas suaminya, sebuah tindakan yang biasanya ia lakukan dengan cinta, namun kini ia lakukan dengan rasa jijik yang ia tekan sedalam mungkin. "Bagaimana harimu di kantor?" Adrian tersenyum lebar, menatap ibunya sejenak sebelum menjawab. "Sangat produktif. Proyek besar yang kuceritakan padamu. Katakanlah, semua kepingannya sudah jatuh di tempat yang tepat. Besok, hidup kita akan berubah." "Oh, tentu saja akan berubah," sahut Ibu Ratna sambil duduk di kursi utama dengan angkuh. "Duduklah, Elara. Jangan hanya berdiri di sana seperti pelayan. Meskipun, ya, setidaknya memasak adalah satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan dengan benar." Makan malam yang beracun. Mereka mulai makan. Denting pisau dan garpu yang beradu dengan porselen menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Elara memperhatikan bagaimana Adrian makan dengan lahap, seolah-olah ia sedang memakan keberuntungannya sendiri. Di seberang meja, Ibu Ratna tidak berhenti melemparkan sindiran-sindiran halus. "Elara," puji Ibu Ratna, meskipun nadanya tetap tajam. "Daging ini enak, tapi sayang sekali, gaya hidupmu yang terlalu santai ini membuatmu tidak punya ambisi. Adrian butuh pendamping yang bisa membantunya di dunia bisnis, bukan hanya wanita yang tahu cara menyiram bunga." Elara menyesap air putihnya perlahan. "Aku mengerti, Ibu. Aku memang hanya wanita sederhana yang mencintai rumah ini. Bagiku, rumah ini adalah warisan paling berharga yang harus dijaga sampai mati. Bukankah begitu, Mas?" Adrian tersedak sedikit. Ia mengelap bibirnya dengan serbet. Tentu saja. Tapi kau tahu, Elara, terkadang kita harus merelakan sesuatu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar." Itu namanya investasi. Investasi.
Ulang Elara dengan nada datar. Seperti investasi yang Mas lakukan dengan Maya? Suasana di meja makan mendadak membeku. Adrian menghentikan gerakan pisaunya. Ibu Ratna menatap Elara dengan mata menyipit, mencari tahu apakah menantunya ini sedang menuduh atau hanya sekedar bertanya. Maksudmu, pekerjaan Maya sebagai sekretaris? Adrian mencoba tertawa, namun tawanya terdengar hambar. Dia sangat membantu dalam proyek ini. Kenapa tiba-tiba kau menyebut namanya? Hanya bertanya. Elara tersenyum manis, senyum yang paling tulus yang bisa ia buat. Aku melihat namanya sering muncul di layar ponselmu akhir-akhir ini. Aku pikir dia pasti orang yang sangat penting dalam kebebasan yang Mas rencanakan. Ibu Ratna berdeham keras. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, Elara. Kamu harusnya bersyukur suamimu bekerja keras. Tanpa Adrian, rumah ini mungkin sudah hancur sejak lama. Kamu beruntung dia bersedia mengurus segalanya untukmu. Perang di bawah meja. Elara merasakan tangannya mengepal di bawah meja. Kuku-kukunya menekan telapak tangannya hingga sakit. Namun suaranya tetap tenang. Ibu benar, aku memang beruntung. Tanpa Mas Adrian, aku mungkin tidak akan pernah menyadari betapa berharganya dokumen-dokumen di laci ruang kerjaku. Wajah Adrian berubah pucat sejenak, lalu kembali normal. Ia meraba tas kerjanya yang berada di kursi sebelah, memastikan isinya masih ada. Dokumen. Ah, ya. Aku tadi memeriksanya sedikit untuk memastikan semuanya aman dari rayap. Kau tahu sendiri, rumah tua seperti ini banyak masalahnya. Tentu, sahut Elara. Aku bahkan lupa mengunci laci itu tadi malam. Ceroboh sekali ya, Mas. Untung ada Mas yang selalu peduli. Adrian tertawa kecil. Kali ini lebih percaya diri. Ia merasa Elara benar-benar bodoh karena telah mengakui kecerobohannya sendiri. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan hari besok. Bertemu pembeli, menerima transferan uang, dan terbang ke luar negeri bersama Maya, meninggalkan wanita di depannya ini sendirian. Setelah makan malam selesai, Adrian pamit untuk istirahat lebih awal, dengan alasan harus bangun pagi untuk perjalanan bisnis. Ibu Ratna pun kembali ke kamarnya dengan tatapan penuh kemenangan yang memuakkan. Mempersiapkan serangan balik. Elara tetap duduk di meja makan, menatap lilin yang mulai meleleh. Setelah memastikan keadaan aman, ia mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di balik vas bunga. Ia telah merekam seluruh percakapan makan malam tadi. Ia kemudian mengirim pesan singkat ke nomor yang tidak tersimpan di kontaknya. Ikan sudah memakan umpan. Besok pagi, jam 9, di kantor Pak Wijoyo. Pastikan semua dokumen sengketa itu sudah siap. Elara bangkit dan berjalan menuju ruang kerjanya. Ia menatap laci yang tadi ia sebutkan. Di dalamnya, ia telah meletakkan sertifikat properti sengketa yang ia sebutkan di bab sebelumnya. Sebuah dokumen yang secara fisik terlihat identik dengan sertifikat villa ini bagi mata orang awam. Adrian telah mencurinya tadi sore, persis seperti yang Elara prediksikan. Dan besok, Adrian akan mencoba menjual emas yang sebenarnya hanyalah sampah di mata hukum. Kamu bilang aku wanita bodoh, Adrian. Bisik Elara sambil menatap bayangannya di kaca jendela yang gelap. Tapi kamu lupa, seorang kolektor tanaman karnivora tidak pernah memburu mangsanya. Ia hanya diam, terlihat cantik, dan menunggu mangsanya masuk ke dalam pelukannya sendiri. Elara mematikan lampu ruang makan. Kegelapan menyelimuti rumah itu, namun di dalam benak Elara, semuanya kini terang benderang. Besok adalah hari di mana topeng ketaatan ini akan ia lepaskan, dan ia akan menunjukkan kepada mereka semua bagaimana seorang ratu menghancurkan para pengkhianat tanpa perlu mengotori tangannya dengan air mata. Udara pagi di pusat kota terasa menyesakan. Kontras dengan kesejukan lereng bukit tempat istana kaca berdiri. Elara turun dari taksi beberapa blok sebelum tujuannya untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra yang menutupi sebagian wajahnya. Di dalam tas kulitnya tersimpan flash drive berisi dosa-dosa Adrian dan sebuah tekad yang sudah bulat. Ia berhenti di depan sebuah gedung tua berlantai 3 dengan fasad batu alam yang mulai berlumut. Tidak ada papan nama besar yang mencolok, hanya sebuah plat kuningan kecil di samping pintu jati ganda yang bertuliskan Wijoyo & Rekan, konsultan hukum. Gedung ini adalah benteng terakhir keluarga Elara. Disinilah kakeknya, mendiang Aris Atmaja, menyimpan rahasia-rahasia bisnisnya selama berpuluh-puluh tahun. Saat Elara melangkah masuk, aroma kertas tua,
kayu ek, dan tinta cetak menyambutnya. Seorang pria tua dengan rambut seputih salju dan kacamata bertali perak bangkit dari kursi besarnya di balik meja mahoni yang dipenuhi tumpukan dokumen. "Do Elara," sapa Pak Wijoyo dengan suara bariton yang hangat namun berwibawa. "Sudah lama sekali. Terakhir kita bertemu adalah saat pemakaman kakekmu. Kau terlihat berbeda." Elara melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam dan tak kenal takut menjawab segalanya. "Dunia menuntutku untuk berubah, Pak D. Terutama dunia yang sedang coba dihancurkan oleh Adrian. Membongkar borok sang benalu." Pak Wijoyo mempersilahkan Elara duduk. Tanpa membuang waktu, Elara mengeluarkan flash drive itu dan meletakkannya di atas meja. Di dalam sini ada bukti perselingkuhan, rencana penggelapan aset, dan draft pemalsuan tanda tanganku untuk menjual villa warisan kakek. Pak Wijoyo terdiam sejenak. Ia menyambungkan perangkat itu ke komputer tuanya dan mulai menelaah file demi file. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding kuno dan gumaman kecil dari bibir sang pengacara. Semakin jauh ia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya. "Pria ini bukan hanya pengkhianat, Elara," gumam Pak Wijoyo sambil menatap layar dengan jijik. "Dia adalah amatir yang berbahaya. Dia menggunakan firma hukum abal-abal untuk melegalisir surat kuasa palsu ini. Dan pembelinya, Hendra. Hendra adalah pemulung aset sengketa. Dia biasa membeli properti dari orang-orang yang ingin melarikan diri dari pajak atau hukum. Dia berencana melakukan transaksi final jam 4 sore ini, Pak D," sela Elara. Dia pikir dia sudah memegang sertifikat asli villa itu. Pak Wijoyo menyandarkan punggungnya. Sebuah senyum kecut muncul di wajahnya. "Dan kau sudah menukarnya dengan sertifikat tanah di desa Ciburui, bukan?" Elara mengangguk. "Tanah sengketa yang sudah 10 tahun tidak bisa diapa-apakan karena tumpang tindih kepemilikan. Nilainya 0, tapi di atas kertas nomor serinya mirip dengan blok lama di area villa kita. Strategi sang pemburu." Pak Wijoyo tertawa kecil. Suara tawanya kering seperti kertas tua. "Kakekmu pasti bangga. Beliau selalu bilang, kau memiliki insting pemburu yang tersembunyi di balik hobi bungamu. Tapi Elara, kau harus paham risikonya. Jika Adrian menandatangani akta jual beli dengan dokumen palsu itu, dia tidak hanya menipu pembeli, tapi dia melakukan tindak pidana murni dengan ancaman penjara di atas 10 tahun. Itu tujuanku, Pak D," jawab Elara tenang. "Aku ingin dia menandatanganinya. Aku ingin dia menerima uang muka itu. Karena saat uang itu masuk ke rekeningnya, saat itulah jeratnya akan mengencang." Pak Wijoyo mengambil sebuah map kuning dari laci terkunci. "Ini adalah dokumen yang kau butuhkan. Surat pernyataan pembatalan semua hak akses Adrian terhadap aset Atmaja yang sudah aku siapkan sejak kau menghubungiku 2 hari lalu. Juga, aku sudah berkoordinasi dengan seorang kawan di kepolisian bagian tindak pidana ekonomi." Ia menggeser dokumen itu ke depan Elara. "Kau hanya perlu satu hal lagi, kehadiran fisik. Kau harus berada di sana saat transaksi terjadi, bukan untuk menghentikannya, tapi untuk menyaksikannya jatuh." Masa lalu yang menguatkan. Elara menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding kantor. Ia teringat pesan terakhir sang kakek sebelum wafat. "Jangan pernah takut menjadi kuat, Elara. Orang-orang akan mencoba mengambil apa yang milikmu, bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka merasa kau tidak pantas memilikinya." Dulu, Elara menganggap pesan itu terlalu sinis. Sekarang, ia menyadari bahwa kakeknya sedang memperingatkannya tentang orang-orang seperti Adrian dan Ibu Ratna. "Pak D," Elara berkata pelan, "apakah aku terlalu jahat? Ibu mertuaku, dia juga terlibat. Dia yang menghasut Adrian." Pak Wijoyo menatap Elara dengan pandangan kebapakan. Keadilan seringkali terasa seperti kekejaman bagi mereka yang terbiasa berbuat zolim. "Kamu tidak sedang menghancurkan mereka, Elara. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu hanya melepaskan peganganmu agar mereka jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri." Persiapan terakhir. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Pak Wijoyo merincikan setiap langkah hukum yang harus diambil. Mereka menyusun skenario di mana Adrian akan merasa sangat aman sehingga ia akan menjadi ceroboh. Ingat, pesan Pak Wijoyo saat Elara berdiri untuk pamit. "Jangan tunjukkan kemarahanmu.
tetaplah menjadi wanita bodoh yang dia remehkan sampai pena itu menyentuh kertas. Setelah itu, biarkan hukum yang berbicara. Elara menjabat tangan pengacara tua itu. Terima kasih Pak D. Besok semuanya akan berakhir. Saat Elara keluar dari gedung tua itu, matahari sudah berada tepat di atas kepala. Ia merasa jauh lebih ringan. Ketakutan yang sempat membayanginya kini hilang, digantikan oleh adrenalin yang dingin. Ia berjalan menuju sebuah butik kelas atas, membeli gaun hitam yang elegan namun sederhana. Gaun yang akan ia kenakan untuk menghadiri pemakaman karir dan reputasi suaminya. Di dalam taksi menuju rumah, Elara membuka ponselnya. Ia melihat notifikasi dari sistem keamanan rumahnya. Adrian terlihat sedang memindahkan beberapa koper ke dalam mobil melalui kamera tersembunyi di garasi. Bereskan barang-barangmu, Adrian, bisik Elara sambil menatap jalanan yang sibuk. Bawa semua kebohonganmu pergi. Karena besok, satu-satunya tempat yang akan kau miliki hanyalah sebuah sel sempit berukuran 2 kali 3 meter. Elara memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Adrian saat menyadari bahwa pria itu bukan saja kehilangan rumah mewah itu, tetapi juga kehilangan harga diri, kebebasan, dan masa depannya dalam satu sapuan kuas hukum. Sementara Elara sedang menyusun strategi hukum yang mematikan di kantor Pak Wijoyo, di sebuah unit apartemen penthouse sewaan di pusat kota, suasana begitu kontras. Ruangan itu dipenuhi aroma sampahnya mahal, asap rokok cerutu, dan gelak tawa yang terdengar sumbang. Ini adalah markas rahasia Adrian, tempat ia melepaskan topeng suami setia dan menjadi dirinya yang asli, seorang pria yang dibutakan oleh keserakahan. Di atas sofa kulit berwarna hitam, Adrian duduk bersandar dengan kaki terangkat ke meja kopi. Di sampingnya, Maya, dengan gaun satin merah yang mencolok, bergelayut manja di lengannya. Di hadapan mereka, Ibu Ratna sedang menyesap wine dengan gaya seorang ratu yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Untuk kebebasan kita, seru Adrian sambil mengangkat gelas kristalnya. Denting gelas mereka bergema di ruangan yang luas itu. Sebuah bunyi yang mereka anggap sebagai lagu kemenangan. Keangkuhan sang penipu. Ibu masih tidak percaya, ujar Ibu Ratna sambil meletakkan gelasnya dengan anggun. Bagaimana bisa Elara membiarkan sertifikat itu begitu saja di laci? Apakah dia benar-benar sebodoh itu, Adrian? Atau dia memang sudah menyerah pada hidupnya? Adrian tertawa terbahak-bahak, sebuah suara yang kasar dan penuh kemenangan. Bu, Elara itu hidup di dunianya sendiri. Dia pikir dengan menyiram bunga dan membaca buku-buku lama, dunia akan tetap baik padanya. Dia tidak punya insting bertahan hidup. Baginya, aku adalah pusat dunianya. Dia terlalu percaya padaku, sampai-sampai dia tidak pernah memeriksa laporan keuangan yang kuberikan padanya. Dia wanita yang membosankan, Tante, timpal Maya dengan nada suara yang dibuat-buat. Bayangkan, 7 tahun menikah dan dia masih bersikap seperti gadis pingitan. Adrian butuh wanita yang bisa mengimbangi ambisinya, bukan seseorang yang hanya bisa bicara soal anggrek dan cuaca. Maya mengambil sebuah map dari meja, map yang berisi sertifikat sampah dari desa Ciburui yang ia yakini sebagai sertifikat villa mewah Elara. Ia mengelusnya seolah-olah benda itu adalah bongkahan emas. Besok, setelah Hendra mentransfer uang mukanya, kita langsung ke bandara. Aku sudah tidak sabar ingin belanja di Orchard Road sebelum kita terbang ke Paris. Konspirasi beracun. Ibu Ratna menatap putranya dengan bangga, namun ada kilat dingin di matanya. Ingat Adrian, setelah uang itu cair, pastikan bagian ibu segera dipindahkan ke rekening luar negeri yang sudah kita siapkan. Ibu tidak mau ada jejak sedikit pun di negara ini. Biarkan Elara menangis di depan rumah kosongnya besok lusa. Dia punya keluarga besar, biarlah mereka yang mengurus janda malang itu. Tenang saja, Bu. Jawab Adrian tenang. Semua sudah diatur. Hendra bukan orang bodoh, tapi dia sangat lapar akan lahan di lereng bukit itu. Dia setuju membayar tunai 50% di depan. Sisanya akan dicicil dalam 3 bulan. Tapi bagi kita, 50% itu sudah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru yang sangat mewah di Eropa. Adrian kemudian menceritakan
bagaimana Elara bertingkah aneh saat makan malam kemarin. Dia sempat menyebut nama Maya, kata Adrian, membuat Maya sedikit tersentak. Tapi jangan khawatir, itu hanya kecurigaan wanita lemah. Dia mencoba menggertak, tapi saat aku sedikit menekan balik, dia langsung ciut dan kembali menjadi istri penurut. Dia bahkan tidak sadar, aku sudah mengosongkan brankas kecil di ruang kerjanya. Mereka bertiga tertawa lagi. Di mata mereka, Elara hanyalah sebuah karakter figuran dalam cerita hidup mereka yang megah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik tembok apartemen itu, waktu sedang berjalan mundur menuju kehancuran mereka sendiri. Retakan di antara para serigala. Namun, di balik tawa bersama itu, sebenarnya ada duri dalam hubungan mereka. Maya diam-diam memperhatikan Ibu Ratna dengan rasa tidak suka. Ia tahu, wanita tua itu hanya memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang, dan ia khawatir Ibu Ratna akan menjadi parasit dalam hidupnya bersama Adrian nanti. Sementara itu, Ibu Ratna juga memandang Maya sebagai wanita rendahan yang hanya menginginkan harta anaknya. Ia berencana menyingkirkan Maya setelah mereka menetap di luar negeri nanti. Keserakahan telah menyatukan mereka, namun keserakahan pula yang menciptakan retakan di bawah kaki mereka. Ngomong-ngomong, tanya Ibu Ratna tiba-tiba, bagaimana dengan pesan yang kamu kirim pagi tadi? Bukankah itu terlalu berisiko, Adrian? Memberitahunya sebelum kita benar-benar pergi? Adrian mengibaskan tangannya meremehkan. Aku ingin dia merasakannya, Bu. Aku ingin dia tahu bahwa pria yang dia remehkan ini sebenarnya adalah orang yang menghancurkannya. Aku ingin dia menghabiskan malam ini dengan ketakutan dan air mata. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan? Lapor polisi? Polisi butuh waktu berhari-hari untuk memproses laporan. Sementara besok sore, kita sudah berada di ketinggian 30.000 kaki. Adrian berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menampilkan lampu-lampu kota. Ia merasa seperti penguasa jagat raya. Dalam benaknya, ia sudah melihat dirinya mengenakan setelan desainer di jalanan Milan, jauh dari istana kaca yang ia anggap sebagai penjara membosankan bersama Elara. Keheningan sebelum badai. Di atas meja, ponsel Adrian bergetar. Sebuah pesan masuk dari Hendra, sang pembeli gelap. Semua siap untuk besok jam 4 sore. Bawa dokumen aslinya. Jangan ada kesalahan. Adrian menunjukkan pesan itu kepada Ibu Ratna dan Maya. Lihat, umpan sudah ditelan. Besok adalah hari bersejarah. Untuk kita, Maya berbisik sambil mencium pipi Adrian. Pesta itu berlanjut hingga larut malam. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan, setiap rencana busuk yang mereka tertawakan, telah tercatat secara digital oleh Elara melalui perangkat penyadap yang ia selipkan di tas kerja Adrian. Pesta para serigala itu adalah perayaan atas ilusi. Mereka mengira mereka sedang memangsa seekor domba, tanpa menyadari bahwa domba itu telah lama berganti kulit menjadi singa yang sedang mengamati mereka dari kegelapan, menunggu saat yang paling tepat untuk menutup rahangnya. Saat Adrian mematikan lampu apartemen malam itu, ia merasa sangat puas. Ia tidur dengan mimpi-mimpi tentang kekayaan tanpa batas. Ia tidak pernah menduga bahwa matahari yang akan terbit besok pagi adalah matahari terakhir yang akan ia lihat sebagai orang bebas. Badai Elara sudah berada tepat di depan pintu, dan para serigala ini sama sekali tidak memiliki payung untuk berlindung. Hari yang dinanti oleh para pengkhianat itu akhirnya tiba. Langit mendung menggelayut di atas kota, seolah alam pun tahu bahwa sebuah drama besar akan segera mencapai puncaknya. Adrian terbangun dengan perasaan sangat segar. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menatap pantulan dirinya di cermin dengan senyum angkuh. Hari ini Adrian, hari ini kau menjadi raja, bisiknya pada diri sendiri. Di lantai bawah, ia melihat Elara sedang duduk tenang di ruang makan, menyesap teh melati dengan keanggunan yang biasa. Tidak ada tanda-tanda sembab di matanya, tidak ada isak tangis yang ia harapkan setelah pesan penghinaan yang ia kirimkan kemarin. Kau tampak tenang, Elara, tegur Adrian sambil mengambil tas kerjanya. Elara menatap suaminya,
tatapan yang begitu datar hingga membuat Adrian merasa sedikit risih untuk sedetik. Ketenangan adalah bentuk pertahanan terbaik, Mas. Apakah kau jadi pergi untuk perjalanan bisnis itu? Iya, mungkin aku akan lama. Jangan menungguku, jawab Adrian cepat. Ia tidak tahan berlama-lama di bawah tatapan Elara yang aneh itu. Ia segera melangkah keluar, di mana Ibu Ratna sudah menunggu di dalam mobil dengan wajah penuh ketegangan yang bercampur dengan keserakahan. Pertemuan di lubang semut. Pukul 4 sore, Adrian tiba di sebuah kantor notaris kecil di pinggiran kota yang suram. Kantor ini milik rekanan Hendra, sang pembeli gelap, yang memang biasa menangani transaksi-transaksi cepat dan tanpa banyak tanya. Hendra, seorang pria tambun dengan jari-jari penuh cincin batu akik, sudah menunggu di sana. Di sampingnya duduk seorang notaris muda yang tampak gugup. Kau bawa barangnya? Tanya Hendra tanpa basa-basi. Tentu. Adrian mengeluarkan map kulit dari tasnya. Di dalamnya terselip dokumen yang ia curi dari laci Elara. Sertifikat tanah desa Ciburuy yang telah disulap Elara sedemikian rupa agar tampak seperti sertifikat villa mewah di lereng bukit. Hendra memeriksa dokumen itu sekilas. Matanya tidak terlalu jeli. Ia lebih fokus pada angka-angka di atas kertas daripada keaslian segelnya. Bagus. Notaris, siapkan akta jual beli, AJB. Aku sudah menyiapkan transferan 50% sore ini juga. Adrian merasakan jantungnya berdegup kencang karena adrenalin. Di sampingnya, Ibu Ratna meremas tas tangannya dengan kuat. Mereka berdua merasa pintu gerbang menuju kekayaan luar negeri sudah terbuka lebar. Tanda tangan kehancuran. Silahkan tanda tangan di sini, Pak Adian, sebagai pemegang surat kuasa dari Nyonya Elara. Ujar sang notaris sambil menyodorkan sebuah pena mahal. Adrian mengambil pena itu. Ia sempat ragu sejenak. Bukan karena menyesal, melainkan karena ia menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir yang tidak bisa ditarik kembali. Namun, bayangan tentang Paris, Maya, dan tumpukan uang di rekening luar negerinya menghapus sisa-sisa nuraninya. Dengan sapuan tangan yang mantap, Adrian membubuhkan tanda tangan palsu Elara, diikuti oleh tanda tangannya sendiri. Sret, sret. Bunyi gesekan pena di atas kertas itu terdengar seperti suara jerat yang mengencang bagi telinga yang tahu. Adrian meletakkan pena itu kembali dan menghela nafas lega. Selesai. Dana sedang diproses, kata Hendra sambil menatap layar tabletnya. 10 menit lagi, kau akan menjadi orang kaya baru. Adrian bersandar di kursinya, merasa telah melakukan kejahatan sempurna. Ia tidak tahu bahwa di luar kantor itu, di dalam sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap, Elara sedang duduk bersama Pak Wijoyo dan 2 orang petugas kepolisian berpakaian sipil. Melalui penyadap suara yang terpasang di tas Adrian, Elara mendengar setiap kata, setiap tawa kecil suaminya, dan bunyi tanda tangan yang menandai akhir dari kebebasan Adrian. Dia sudah melakukannya, Pak D, ucap Elara pelan. Suaranya tidak bergetar. Tikus itu sudah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. Suasana di meja makan malam itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Meskipun lilin aromaterapi menyebarkan bau lavender yang menenangkan, udara di antara Elara dan Adrian terasa seperti kabel tegangan tinggi yang siap meledak. Adrian baru saja kembali dari kantor notaris dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Di dalam sakunya, ponselnya terus bergetar. Notifikasi saldo masuk yang ia nantikan telah tidak. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Adrian duduk dengan angkuh, melonggarkan dasinya seolah-olah ia baru saja memenangkan perang dunia. Masakanmu enak malam ini, Elara. Nikmatilah setiap suapannya, ucap Adrian dengan nada bicara yang merendahkan, seolah sedang memberi sedekah pada seorang terpidana mati. Elara memotong daging steaknya dengan sangat pelan. Gerakannya anggun, tak ada sedikit pun getaran pada tangannya. Kenapa kau berkata begitu, Mas? Apakah ini akan menjadi makanan terakhir kita bersama? Adrian tertawa, suara tawa yang kering dan tajam. Bisa dibilang begitu. Besok aku akan pergi pagi-pagi sekali. Perjalanan bisnis ke Eropa ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Mungkin kau tidak perlu repot-repot menungguku pulang. Cermin yang pecah. Ibu Ratna masuk ke ruang makan, sudah mengenakan pakaian bepergian yang mewah. Ia menatap Elara dengan pandangan yang penuh kebencian yang selama ini ia tutup-tutupi. Sudahlah Adrian, berhenti berbasa-basi dengan wanita bodoh ini. Elara,
Kau harus tahu satu hal. Kau hanyalah batu loncatan bagi anakku. Sekarang, setelah kami memiliki apa yang kami inginkan, kau tidak lebih dari sampah yang harus disingkirkan. Elara meletakkan pisau dan garpunya. Ia menyeka bibirnya dengan serbet linen putih, lalu menatap Ibu Ratna dan Adrian secara bergantian. Matanya tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah kejernihan yang membuat Adrian mendadak merasa tidak nyaman. "Kalian merasa sangat menang, bukan?" tanya Elara tenang. "Kalian merasa uang 50% dari Hendra itu sudah cukup untuk membiayai hidup mewah kalian dengan Maya di Paris?" Wajah Adrian mendadak pucat pasi. "Bagaimana? Bagaimana kau tahu soal Hendra? Dan Maya?" Umpan yang berbalik. Elara tersenyum, sebuah senyuman yang begitu dingin hingga sanggup membekukan ruangan itu. "Aku tahu segalanya, Adrian. Aku tahu tentang folder proyek kebebasan di laptopmu. Aku tahu tentang surat kuasa palsu yang kau tanda tangani sore tadi. Dan yang paling penting, aku tahu dokumen apa yang baru saja kau jual pada Hendra." Adrian segera mengeluarkan ponselnya, mencoba memeriksa aplikasi perbankannya. Tangannya mulai gemetar hebat. "Apa maksudmu? Dana itu sudah masuk di notifikasi." "Notifikasi itu palsu, Adrian," sela Elara. "Pak Wijoyo dan tim IT kepolisian sudah mencegat lalu lintas datamu. Dan sertifikat yang kau pegang, itu adalah lahan sengketa di Ciburui yang sedang dikejar oleh kejaksaan. Kau tidak hanya menipu istrimu, kau baru saja menjual bom waktu kepada mafia tanah seperti Hendra." Saat itu juga, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam di lereng bukit. Wajah Ibu Ratna berubah menjadi abu-abu. Ia terjatuh di kursinya, sementara Adrian berdiri dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. "Ini belum berakhir," teriak Adrian sambil meraih tas kerjanya. "Ini memang belum berakhir, Mas," sahut Elara sambil bangkit berdiri dengan tenang. "Ini baru saja dimulai. Selamat menikmati perjalanan bisnismu ke balik jeruji besi." Lampu biru dan merah dari mobil patroli polisi mulai memantul di dinding kaca ruang tamu, menciptakan suasana mencekam seperti adegan film noir. Adrian berdiri mematung di tengah ruangan. Ia meraba sakunya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya yang terus-menerus berdending. Bukan notifikasi saldo bank yang ia terima, melainkan serangkaian pesan yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Pesan pertama datang dari Maya. "Adrian, maafkan aku. Polisi mendatangi apartemenku. Aku sudah memberikan semua bukti bahwa kamu yang merencanakan segalanya. Jangan cari aku lagi." Adrian merasa seperti dihantam gada besar tepat di dadanya. Namun, sebelum ia sempat mencerna pengkhianatan kekasih gelapnya, pesan kedua muncul. Sebuah pesan singkat dari Elara yang dikirimkan tepat 1 menit yang lalu, meskipun wanita itu berdiri hanya 3 meter di hadapannya. "Tapi kamu lupa satu hal, Mas. Periksa kembali tanda tangan di akta itu." Kesalahan fatal sang jenius. Adrian segera membuka salinan digital dokumen yang ia simpan di ponselnya. Matanya membelalak. Di kolom tanda tangan istri, ia memang meniru tanda tangan Elara dengan sangat presisi. Namun, di bawah guratan tinta itu, terdapat sebuah mikroteks yang hanya akan terlihat jelas jika diperbesar. Dokumen ini adalah bukti kejahatan. Elara telah menjebaknya. Ia sengaja membiarkan Adrian berlatih tanda tangan pada kertas yang sudah diberi tanda rahasia oleh tim Pak Wijoyo. Kamu melakukannya sengaja," desis Adrian. Suaranya parau karena amarah dan ketakutan. "Kamu membiarkanku merasa menang agar aku melakukan kesalahan yang paling berat." Elara melangkah maju, wajahnya tidak menunjukkan kepuasan, melainkan sebuah otoritas yang mutlak. "Aku tidak membiarkanmu menang, Adrian. Aku hanya memberimu tali yang cukup panjang untuk kau gunakan mencekik lehermu sendiri. Kamu menyebutku wanita bodoh dalam pesanmu kemarin pagi. Tapi sekarang, lihatlah siapa yang sedang berdiri di ambang kehancuran." Runtuhnya keangkuhan. Ibu Ratna mulai meraung, mencoba memeluk kaki Elara sambil menangis histeris. "Elara, maafkan kami. Ini semua ide Adrian. Ibu hanya mengikuti. Tolong lepaskan kami. Kita masih keluarga." Elara menarik kakinya dengan dingin.
Keluarga tidak mencuri dari satu sama lain, Ibu Ratna. Dan keluarga tidak merencanakan untuk membuang anggotanya seperti sampah setelah hartanya habis. Pintu depan didobrak terbuka. Pak Wijoyo masuk bersama 2 detektif tindak pidana ekonomi. Adrian Pratama, ucap salah satu petugas dengan nada datar. Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen otentik, percobaan penipuan properti, dan tindak pidana pencucian uang. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Adrian, pria itu menatap Elara dengan kebencian yang murni. Namun, di dalam matanya juga ada rasa ngeri. Ia baru menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita yang ia nikahi. Ia mengira telah menikahi seekor domba. Namun ia baru saja menyadari bahwa ia telah mencoba mengkhianati seekor singa yang sedang menyamar. "Aku akan membencimu selamanya," teriak Adrian saat diseret keluar melewati pintu marmer yang dulu ia banggakan. Elara hanya berdiri diam, menatap punggung suaminya yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia mengambil ponselnya, lalu menghapus semua kontak yang berhubungan dengan Adrian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, udara di rumah itu terasa benar-benar bersih. Kekacauan malam itu tidak berhenti pada penangkapan Adrian. Seperti deretan domino yang tumbang, satu persatu pihak yang terlibat dalam rencana busuk itu mulai merasakan hantaman balik. Di kantor polisi, teriakan kemarahan terdengar dari ruang interogasi. Hendra, sang pembeli gelap, mengamuk saat menyadari bahwa uang muka sebesar 5 miliar rupiah yang ia cairkan untuk Adrian telah dibekukan oleh otoritas perbankan atas perintah kejaksaan. Lebih buruk lagi bagi Hendra, sertifikat tanah Desa Ciburu yang ia pegang kini menjadi barang bukti kasus penipuan berlapis. Hendra, yang terbiasa bermain di area abu-abu, kini terseret ke dalam sorotan hukum yang sangat terang. Ia dikepung oleh tuduhan penadah dokumen palsu. Adrian, dalam usahanya untuk bebas, mulai saling tuding dengan Hendra, menghancurkan sisa-sisa loyalitas kriminal mereka. Kehancuran sang ibu dan sang kekasih. Ibu Ratna tidak bernasib lebih baik. Setelah sempat pingsan di ruang makan, ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tanpa kemewahan yang selama ini ia banggakan, ia tampak seperti wanita tua yang rapuh dan ketakutan. Semua aset atas namanya, yang sebenarnya dibeli menggunakan uang Elara, disita sebagai jaminan kerugian negara dan penggantian dana yang digelapkan. Sementara itu, Maya, sang kekasih gelap yang sempat mengira bisa melarikan diri, tertangkap di terminal keberangkatan internasional bandara. Ia ditemukan dengan 3 koper penuh barang mewah dan perhiasan yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan Adrian. Dengan wajah pucat dan tanpa riasan, ia menyerahkan semua bukti percakapannya dengan Adrian, berharap mendapatkan keringanan hukuman sebagai justice kolaborator. Maya mengkhianati Adrian, secepat Adrian mengkhianati Elara. Pembersihan di Istana Kaca. Di Istana Kaca, suasana justru sangat tenang. Elara berdiri di ruang kerja Adrian yang kini telah disegel sebagian oleh garis polisi. Ia melihat tim forensik digital mengangkut sisa-sisa perangkat elektronik milik suaminya. Pak Wijoyo datang menghampirinya, membawa tumpukan dokumen baru. Semua sudah selesai, Elara. Hak asuh atas seluruh aset keluarga Atmaja telah dikembalikan sepenuhnya padamu. Adrian dan ibunya sudah kehilangan hak waris dan hak tinggal. Besok tim pembersih akan datang untuk membawa sisa barang-barang mereka keluar dari sini. Elara mengangguk perlahan. Ia mengambil sebuah foto pernikahan mereka yang masih terpajang di sudut ruangan. Dalam foto itu, Adrian tampak tersenyum lebar. Namun kini Elara bisa melihat kekosongan di balik mata pria itu. Dengan gerakan yang tenang, Elara menjatuhkan bingkai foto itu ke lantai. Prang. Kaca bingkai itu hancur berkeping-keping, persis seperti pernikahan mereka. Jangan biarkan ada satupun barang mereka tertinggal di rumah ini, Pak D. Aku ingin setiap sudut rumah ini kembali suci. Elara berjalan menuju taman belakang, tempat tanaman karnivoranya berada. Tetap cantik, namun kini jauh lebih kuat. Elara menyadari bahwa ia tidak hanya memenangkan hartanya kembali, tetapi ia telah merebut kembali harga dirinya yang sempat dicoba dicuri oleh para serigala berbaju manusia itu.
3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakan fondasi palsu kehidupan Elara. Istana kaca kini tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang sunyi. Rumah itu telah bertransformasi menjadi ruang yang penuh dengan kehidupan baru. Elara telah menyulap sebagian besar lahan belakangnya menjadi laboratorium botani dan pusat konservasi anggrek langka. Sebuah dedikasi untuk impian yang selama ini ia tunda demi melayani ambisi Adrian. Berita tentang persidangan Adrian menjadi santapan publik selama berminggu-minggu. Adrian Pratama dijatuhi hukuman 12 tahun penjara tanpa remisi atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Di balik jeruji besi, ia kehilangan segalanya, keangkuhannya, kekayaannya, dan bahkan pengikut setianya. Ibu Ratna yang terbukti ikut serta dalam pemufakatan jahat, kini menghabiskan masa tuanya di sebuah panti sosial yang sederhana, jauh dari kemewahan marmer Italia yang dulu ia banggakan dengan sombong. Maya pun tidak luput dari hukuman penjara, kehilangan pesonanya di balik seragam narapidana, kebebasan yang sesungguhnya. Pagi itu, Elara duduk di beranda belakang dengan secangkir teh melati yang hangat. Pak Wijoyo datang membawa dokumen terakhir yang perlu ia tanda tangani. Surat perceraian yang telah disahkan secara hukum. Semua sudah selesai, Elara. Kau benar-benar bebas sekarang, ujar Pak Wijoyo dengan nada bangga. Elara menatap dokumen itu sejenak, lalu membubuhkan tanda tangannya. Kali ini, tanda tangan itu asli, kuat, dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Terima kasih, Pak D. Tanpa bantuanmu, tikus-tikus itu mungkin masih berkeliaran di rumah ini. Bukan aku yang memenangkan ini, Elara, jawab Pak Wijoyo sambil menutup mapnya. Kau yang memenangkannya. Kau menunjukkan bahwa kelembutan bukanlah sebuah kelemahan, dan kesabaran adalah senjata yang paling mematikan.